Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai materi linear programming The Simplex Method Fungsi Minimum. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2024-2025. Saya Ryan Kusuma Ramadan dengan NPM 23032010214 selaku ketua. Saya Erlangga Putra Jatmiko dengan NPM 23032010198 selaku sebagai Wakil Ketua. Perkenalkan, nama saya Syauki Akmal Al-Baihaqi dengan NPM 23032010194 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdillah dengan NPM 23032010204 sebagai anggota. Yang selanjutnya terdapat studi kasus. Diketahui persoalan linear programming berikut. Minimumkan Z sama dengan negatif 6x1 dikurangi x2 dikurangi 5x3. Dengan batasan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 90. 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 60. Dengan syarat x1, x2 lebih besar sama dengan 0, x3 tidak dibatasi. Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Yang pertama, terdapat penyelesaian dengan bentuk standar. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan negatif 6x1 dikurangi x2 dikurangi 5x3 pangkat positif ditambah 5x3 pangkat negatif ditambah 0x4 ditambah 0x5. Dipindah ruaskan ke kiri. Z ditambah 6x1 ditambah x2 ditambah 5x3 pangkat positif dikurangi 5x3 pangkat negatif dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 sama dengan 0. Batasan-batasan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 pangkat positif dikurangi 2x3 pangkat negatif ditambah x4 sama dengan 90. 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 pangkat positif dikurangi 2x3 pangkat negatif ditambah x5 sama dengan 60. X1, X2, X3 pangkat positif, X3 pangkat negatif, X4, X5 lebih besar sama dengan 0. Dari perhitungan tadi, kita masukkan pada tabel step satu berikut. Pada step satu kita menentukan kolom kunci terlebih dahulu dengan melihat dari baris ZJ min CJ-nya yang angka positifnya terbesar, yaitu pada kolom X1 dengan nilai 6. Lalu, untuk mencari baris kuncinya, dipilih dari hasil perhitungan angka kolom HS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Maka, pada baris X4, yaitu 90 dibagi dengan 2, sama dengan 45. Lalu, pada baris X5, yaitu 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20. Lalu, angka yang dipilih adalah angka yang positifnya terkecil, yaitu pada baris X5 dengan nilai 20. Kemudian, kita akan menggunakan perhitungannya yang kita dapat pada angka baris kunci dibagi dengan angka yang terkena perpotongan dari kolom dan baris kunci, yaitu angka 3. Sehingga perhitungannya seperti 3 dibagi dengan 3, lalu 4 dibagi dengan 3, 2 dibagi dengan 3, min 2 dibagi dengan 3, 0 dibagi dengan 3, 1 dibagi dengan 3, dan 60 dibagi dengan 3. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan manual pada baris. Ya, ini perhitungan manual. Pada baris ZJ min CJ, baris pertama adalah angka pada baris ZJ min CJ, dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian, pada angka 6 merupakan angka pada baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci.
Cara perhitungannya yaitu 6 dikurangi 6 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 6 dikali 4 per 3 sama dengan min 7. Dan sampai dengan 0 dikurangi 6 dikali 20 sama dengan min 120. Kemudian pada baris 1, baris pertama adalah angka yang diambil dari baris 1 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian angka 2 merupakan angka pada baris 1 yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 2 dikali 4 per 3 sama dengan 1/3. Sampai dengan 90 dikurangi 2 dikali 20 sama dengan 50. Langkah selanjutnya adalah dari perhitungan sebelumnya kita memasukkan tabel step 2 dengan nilai angka X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, uji nilai Z sama dengan negatif 6 X1 dikurangi X2 dikurangi 5 X3 sama dengan negatif 6 dikali 20 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 5 dikali 0 sama dengan negatif 120. Sehingga nilai Z sama dengan RHS terbukti sama. Pada step 2 masih terdapat nilai angka positif. Kemudian kita menentukan kolom kunci terlebih dahulu dengan melihat pada baris ZC min CC dengan nilai angka positif terbesar, yaitu pada angka X3, pangkat positif, dengan nilai 1. Untuk memilih baris kunci akan dipilih dari hasil perhitungan angka pada kolom RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Pada baris X4, nilai RHS 50 dibagi 2 per 3 sama dengan 75. Kemudian pada baris X1 nilai RHS 20 dibagi dengan 2 per 3 sama dengan 30. Maka dari itu pemilihan baris kunci dipilih angka positif terkecil yaitu pada baris X1 dengan nilai 30. Kemudian kita akan menggunakan perhitungan yang kita dapat dari angka pada baris kunci dibagi dengan angka yang terkena perpotongan antara kolom kunci yaitu 2 per 3. Sehingga perhitungannya yaitu 1 dibagi 2 per 3, 4 per 3 dibagi 2 per 3, 2 per 3 dibagi 2 per 3, negatif 2 per 3 dibagi 2 per 3, 0 dibagi 2 per 3, sepertiga dibagi 2 per 3, dan 20 dibagi 2 per 3. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan manual pada baris ZC min CC di baris pertama adalah angka di baris ZC min CC dan baris kedua, angka pada baris kunci, kemudian angka 1 merupakan angka di baris ZC min CC yang terkena kolom kunci, yaitu cara perhitungannya 0 dikurangi 1 dikali 3 per 2, hasilnya negatif 3 per 2. Lalu negatif 7 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan negatif 9 sampai dengan negatif 120 dikurangi 1 dikali 30 sama dengan negatif 150. Baris pertama angka pada baris 1, baris kedua angka pada baris kunci, kemudian angka 2 per 3 merupakan angka di baris 1 yang terkena kolom kunci. Kemudian cara perhitungannya adalah 0 dikurangi 2 per 3 dikali 3 per 2 sama dengan negatif 1. Lalu sepertiga dikurangi 2 per 3 dikali 2 sama dengan negatif 1. Sampai dengan 50 dikurangi 2 per 3 dikali 30 hasilnya 30. Dari hasil perhitungan tersebut, kita masukkan ke dalam tabel step 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai pada ZJ dikurangi JC sudah negatif semua, maka hasil sudah optimal. Selanjutnya, mencari nilai X3. X3 sama dengan X3 pangkat positif dikurangi X3 pangkat negatif. X3 sama dengan 30 dikurangi 0. X3 sama dengan 30. Selanjutnya, uji nilai Z dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 30. Z sama dengan negatif 6, X1 dikurangi X2 dikurangi 5, X3. Z sama dengan negatif 6
kali nol dikurangi X2 dikali nol dikurangi 5 dikali 30. Z sama dengan negatif 150. Terbukti sama dengan RHS. Kesimpulan dari persoalan ini solusi optimal dengan X1 sama dengan nol, X2 sama dengan nol, dan X3 sama dengan 30. Dengan nilai Z sama dengan negatif 150. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.